jangan sampai kita itu panennya itu bareng ya. Panen serentak itu ada plus minusnya teman-teman, ada plus minusnya. Kalau misalkan di musim kemarau oke lah, pas harganya naik oke lah kita panen bareng ya serentak itu bagus. Kalau misalkan di musim penghujan harganya turun ya, kita panen serentak itu bisa bahaya juga teman-teman. Nah, cara mengantisipasinya, oke, sekilas saya akan coba bahas ya cara mengantisipasinya itu bagaimana. Halo Sobat Tani, sehat selalu, sukses terus buat kita semua. Ketemu lagi bersama saya di channel 3 Pandawa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan sharing ya pengalaman. Biasalah pengalaman yang kita sharing ya. Jadi ini khusus buat pemula ya. Kapan waktu yang tepat untuk menanam bibit pisang teman-teman. Jadi sebelum kita menanam bibit pisang itu harus tahu dulu nih waktu yang tepatnya itu kapan. Nah kalau misalkan saran dari saya nih ya, kita harus tahu dulu nih masa kenaikan harga buah pisang. Jadi jangan sampai pas nanti teman-teman panen itu harga pisangnya itu atau harga buah pisangnya itu turun. Nanti yang ada malah rugi ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih masa kenaikan harga buah pisang itu. Nah, kalau misalkan di daerah saya ya di sini itu biasanya itu di musim kemarau. Harga kenaikan buah pisang itu di musim kemarau. Nah, jadi sebelum memasuki musim kemarau 8 bulan ya, 7 sampai 8 bulan saya itu sudah mulai persiapan menanam bibit pisangnya. Nah, contohnya di sini kan saya menanam pisang muli ya, pisang muli. Berarti kalau misalkan waktu kita itu 8 bulan teman-teman ya memasuki musim kemarau. Misalkan taruhlah 8 bulan. Nah, masa panen pisang muli itu kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan. Itu kurang lebih ya teman-teman, kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan. Nah untuk persiapan lahan itu kurang lebih 1 bulan. Jadi ditotalkan bisa nyampe 8 bulan. Jadi pas dari awal tanam sampai memasuki masa panen itu panen kita itu pas harganya itu naik teman-teman ya, naik. Jadi jangan sampai kalau misalkan nanam bibit pisang itu kita harus tahu dulu ya, harus tahu dulu waktu yang tepatnya itu kapan. Nah contohnya nih di kebun saya ini ya, nanti pas memasuki musim penghujan ya itu pasti harganya anjlok teman-teman, harganya anjlok. Padahal ini tuh panenan pertama, nanti panenan kedua itu padahal itu lagi bagus-bagusnya ya, pisang itu lagi bagus, tapi rata-rata kalau daerah saya itu turun ya kalau pas musim penghujan. Apalagi kalau pisang muli itu harganya anjlok banget ya, berbeda dengan pisang yang lain karena masa panennya itu cepat. Jadi banyak sekali petani yang menanam pisang muli untuk di daerah saya ini, yang akhirnya stok di pasar numpuk, apalagi di pengepul ya itu numpuk. Nah yang akhirnya terjadi penurunan harga teman-teman. Bahkan ada yang sampai dibuang ya karena pisang itu nggak laku. Tapi ya itu sih tergantung kualitasnya ya teman-teman. Kalau misalkan kualitasnya bagus, insya Allah ya pengepul pun juga tidak berani gitu menurunkan harga terlalu anjlok, apalagi sampai nggak dibeli sama pengepulnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau terjun ke dunia budidaya pisang, tentukan waktu yang tepat untuk menanam bibit pisang. Nah kemudian ya teman-teman, kemudian antisipasi untuk memasuki musim kemarau. Jangan sampai kita itu panennya itu bareng ya. Panen serentak itu ada plus minusnya teman-teman, ada plus minusnya. Kalau misalkan di musim kemarau oke lah, pas harganya naik oke lah kita panen bareng ya serentak itu bagus. Kalau misalkan di musim penghujan harganya turun ya, kita panen serentak itu bisa bahaya juga teman-teman. Nah cara mengantisipasinya, oke, sekilas saya akan coba bahas ya cara mengantisipasinya itu bagaimana. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan. Tapi jangan lupa bantu supportnya juga untuk mengklik tombol subscribe dan like nya, mantap. Baik teman-teman, di sini saya akan coba jelasin ya bagaimana cara meminimalisir supaya panen kita itu tidak serentak pada saat mau memasuki musim penghujan ya. Nah jadi cara yang pertama itu kita kontrol dari anakannya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau merawat anakan ya, jangan sampai usianya itu sama. Misalkan anakan yang ini kan masih kecil ya teman-teman. Nah kita jangan samakan dengan yang pohon yang lain. Nah ini kan besar teman-teman, udah agak besar ya, ini udah agak besar. Nah yang ini udah besar teman-teman.
ini udah besar. Nah, supaya nanti pada saat memasuki masa panen ya di musim penghujan itu tidak bareng teman-teman si panennya itu. Pokoknya jangan sampai panennya itu bareng atau serentak ya, karena itu bisa bahaya. Nanti yang ada si pengepulnya itu malah kerepotan menampung pisang kita kalau pisangnya itu panennya itu serentak. Nah, kalau misalkan panennya nggak serentak nih ya, misalkan satu minggu itu cuma 1 kintal 2 kintal, nah itu masih mending teman-teman. Yang terpenting pisang kita itu kejual ya, jangan sampai pisang kita itu nggak kejual teman-teman. Nggak apa-apa nggak panen serentak pun juga nggak apa-apa ya, yang terpenting pisang kita itu kejual. Nah, kalau misalkan di musim penghujan, di musim kemarau, nah panen serentak itu harus ya, wajib teman-teman. Karena harga itu pas lagi naik-naiknya ya, jadi kita panen serentak itu bagus teman-teman. Kalau musim penghujan itu bisa bahaya juga ya ke kitanya itu. Kalau misalkan teman-teman pengepulnya itu masih sedikit ya, masih 1-2 orang atau kapasitasnya itu masih 1 kintal 2 kintal atau sampai 5 kintal 7 kintal atau bahkan bisa sampai 1 ton ya, itu masih ini apa namanya, masih kurang banyak ya teman-teman, masih kurang banyak. Kalau misalkan kapasitas kebun pisang kita itu banyak ya. Nah, jadi cara meminimalisirnya itu pada saat musim penghujan jangan sampai panennya itu bareng ya atau serentak. Oke, mungkin cukup sekiannya dari saya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.